Selamat siang, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Tiffany Kenanga Mandalawangi, Yoga Syamaizar, dan Gipari. Dan hari ini kami akan mempresentasikan sebuah topik yang berjudul menguak hoax. Pertama-tama kami akan menjelaskan mengenai sejarah dan praktiknya. Di Indonesia, setelah reformasi 1998, banyak perubahan yang terjadi di negeri ini. Salah satunya adalah kelahiran kebijakan yang membebaskan pers. Kebijakan ini di satu pihak adalah keuntungan bagi masyarakat karena masyarakat akan lebih cepat memperoleh berbagai informasi secara langsung dan real time. Selanjutnya, kebijakan yang bersangkutan mendorong munculnya lembaga media baru, baik cetak maupun elektronik, sehingga memiliki dampak yang baik terhadap pekerjaan dan menimbulkan ketertarikan baru di kalangan masyarakat untuk mengejar dunia media. Namun di sisi lain, lembaga media yang muncul menjadi pemicu kurangnya tanggung jawab moral untuk mendidik wartawan-wartawan baru untuk menjadi aktivis media yang bertanggung jawab, sehingga banyak wartawan mudah dibeli yang melaporkan fakta yang tidak valid, sehingga banyak menimbulkan pandangan masyarakat terhadap suatu fenomena yang sedang terjadi di tengah-tengah mereka. Kondisi ini digulung menjadi bola salju yang mengakibatkan degradasi rasa hormat terhadap kode etik jurnalisme dan fungsi yang seharusnya ada dan yang sudah seharusnya terlaksanakan. Meskipun hal ini terjadi di semua media konvensional yang membahas masalah politik, ekonomi, sosial budaya, dan lain-lain, dan mengingat bahwa terlalu banyak tokoh publik yang dikenal atau menjadi terkenal tanpa prestasi yang cukup untuk dihargai. Selanjutnya adalah akibat dari kebebasan pers dan perkembangannya. Kelahiran kebijakan yang membebaskan pers pada akhirnya menimbulkan berita-berita yang tidak valid yang seringkali berpihak pada satu kubu, tanpa pengecekan fakta kembali. Umumnya berita adalah fakta nyata yang diatur oleh aturan tertentu yang dapat diterapkan secara universal. Pada awalnya, berita seharusnya adalah cermin dari kenyataan. Oleh karena itu, berita harus sama dan ringkas dengan fakta yang akan dibahas atau dikatakan. Dengan kata lain, paradigma ini dibangun atas dasar nilai normatif yang kemudian dirumuskan secara alami ke dalam kode etik komunitas media. Namun, lama-kelamaan paradigma tersebut bergeser dan mempercayai bahwa fakta adalah hasil dari pertarungan antara kekuatan ekonomi, politik, dan sosial yang ada dalam masyarakat. Berita tidak bisa menjadi cermin atau refleksi dari kenyataan karena berita terbentuk hanya dari refleksi kepentingan kekuatan pihak dominan. Dan dengan kata lain, pada dasarnya terjadinya hoaks atau rekayasa gosip berasal dari kesamaan kebutuhan dan kepentingan. Dalam hal ini adalah media, baik secara pribadi maupun dengan kepentingan pemilik modal yang berniat untuk mengambil keuntungan finansial atas ketenaran melalui rekayasa yang disusun terus-menerus sehingga fakta kebohongan yang dibuat diyakini oleh masyarakat sebagai berita yang memiliki nilai kebenaran. Berita yang diperoleh adalah refleksi dari pihak dominan melalui rekayasa yang disusun terus-menerus sehingga fakta kebohongan tersebut dinilai memiliki kejujuran yang sebenar-benarnya. Gosip atau fakta rekayasa memang terjadi karena kepentingan keuangan, rating popularitas, rating lembaga media, dan banyak hal lagi. Hal ini semakin sulit dihindari ketika era digital mulai merajalela, di mana siapapun yang bahkan tidak memiliki lisensi jurnalis dapat menyebarkan berita di balik fakta yang sebenarnya ada, dan masyarakat cenderung hanya mendengar dari satu sisi saja atau yang kita biasa sebut jurnalis dadakan. Yana Supriyatna, usia 40 tahun, membuat heboh masyarakat dan warganet. Kabar warga Sumedang itu hilang di Cadas Pangeran membuat spekulasi bermunculan. Cadas Pangeran memang dikenal daerah yang angker. Pada mulanya, Yana Supriyatna, warga desa Sukajaya, Kecamatan Sumedang Selatan itu, memang menghilang usai mengirim pesan suara kepada istrinya dengan suara terbata-bata dan gemetar. Yana bahkan meninggalkan sepeda motornya bernomor polisi Z2333AB terparkir di pinggir Jalan Cadas Pangeran dalam kondisi dikunci stang. Yana sebelumnya menghilang tanpa jejak dan meninggalkan sepeda motornya di Jalan Cadas Pangeran. Sebelum menghilang, ia mengirimkan pesan suara kepada istrinya dan menyatakan bahwa ia tengah beristirahat di sebuah masjid di daerah Simpang. Kemudian, ia mengabarkan bertemu dengan seorang warga Sumedang
yang menumpang kepadanya. Lalu, ia memberikan pesan suara. Dalam pesan suara itu, ia menangis terseduh dan menyebut tentang orang jahat. Pesannya itu kemudian tersebar luas ke media sosial dan menjadi viral. Tak hanya membuat gaduh di media sosial, Yana sempat dicari oleh tim gabungan yang terdiri dari tim kepolisian, BPBD, SAR Bandung, TNI, dan warga. Pencarian terus dilakukan hingga Kamis 18 bulan 11 2021 dan melibatkan 2 anjing pelacak K9 dari Direktorat Samapta Polda Jabar dengan harapan mampu melacak dan mengendus keberadaan Yana melalui helm dan baju di lokasi ditemukannya sepeda motor. Tak hanya itu, bahkan kepolisian sampai melakukan pelacakan terhadap ponsel Yana. Selain itu juga melibatkan ahli spiritual. Kondisi medan yang dominasi jurang dan cuaca yang tak menentu menjadi kendala dalam proses pencarian. Tim gabungan dan warga ini bahkan menyusuri hingga ke dasar jurang kawasan Cadas Pangeran yang terkenal angker dan berbahaya. Kuncen Cadas Pangeran juga bahkan ikut berkomentar jika Yana mungkin diamankan sosok misterius seekor ular kuning yang diyakini sebagai penunggu Cadas Pangeran. Yana ternyata tidak hilang dan diamankan polisi di daerah Dauan, Majalengka. Yana diduga sengaja membuat cerita untuk menghilangkan jejaknya. Menurut berita dari yourse.id, pencarian pun dihentikan karena Yana telah ditemukan bukan di daerah Sumedang melainkan di daerah Dauan, Majalengka oleh tim Pusrer Polres Sumedang. Saat ditemukan, Yana dalam kondisi sehat dan baik-baik saja. Hal ini pun langsung dikonfirmasi oleh pihak Kapolres Sumedang yang mengatakan bahwa hilangnya Yana di daerah Sumedang hanyalah sebuah modus dan Yana telah ditemukan di daerah Cirebon. Sempat dikabarkan hilang di daerah Cadas Pangeran, ternyata Yana pergi ke rumah istri mudanya di daerah Cirebon. Ia meninggalkan sepeda motornya di daerah Cadas Pangeran lalu menggunakan bus antar kota ke daerah Cirebon. Saat ditemukan, Yana langsung diamankan dan melakukan pemeriksaan psikologis dan juga dimintai keterangan tentang hilang dirinya. Bukan diculik atau dijahati, Yana berkata bahwa ia pergi ke Cirebon memang hanya ingin bertemu dengan istri mudanya. Namun pemeriksaan kepolisian berkata lain. Kepolisian berkata bahwa motif sebenarnya Yana adalah karena pusingnya dengan beban pekerjaan dan juga ada masalah keluarga. Maka dari itu, literasi informasi sangatlah penting, di mana pada zaman sekarang ini teknologi sudah semakin maju dan juga banyak informasi yang bertebaran di mana-mana, terutama di sosial media, membuat kita para penggunanya pun harus semakin pintar dalam memilah informasi. Kita harus bisa memilah informasi mana sekiranya benar, mana sekiranya tidak, mana sekiranya relevan, atau mana yang sekiranya tidak. Doyle pada tahun 1992 mengemukakan bahwa informasi adalah kemampuan untuk mengakses atau mengevaluasi dan menggunakan informasi dari berbagai sumber. Kemampuan literasi informasi sangat penting karena pesatnya kemajuan teknologi. Banyaknya informasi yang bertebaran di mana-mana membuat para penggunanya bingung untuk mencari pengguna atau mencari informasi dan untuk mendapatkan informasi yang sekiranya relevan. Diperlukan sebuah metode untuk menelusuri informasi dari berbagai sumber informasi yang terus berkembang. UNESCO dalam Information for All Program menyatakan bahwa literasi informasi merupakan kemampuan seseorang untuk pertama menyadari kebutuhan informasi, lalu menemukan dan mengevaluasi kualitas informasi yang didapatkan, menyimpan dan menanamkan kembali informasi, lalu membuat dan menggunakan informasi secara etis dan efektif, lalu mengkomunikasikan pengetahuan. Karena dengan banyaknya media sosial yang menyediakan berbagai informasi dalam berbagai bentuk, belum tentu kemudahan penelusuran media tersebut telah diimbangi dengan melakukan penelusuran kebenaran berita atau informasi. Terima kasih atas perhatiannya, semoga presentasi kami dapat memberikan manfaat. Mohon maaf jika ada kurang atau salah kata.